Halo guys, kenalin nama aku Kurnia Jaya Safitri, NIM-nya 14996. Nah, di sini saya akan mempraktekkan praktikum konservasi yang acara pertama itu ada pengamatan mangrove. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam metode pengamatan mangrove. Yang pertama itu alat bahannya terdapat rafia. Rafia ini digunakan sepanjang 40 meter untuk pembuatan area plot. Kemudian yang kedua itu terdapat termometer. Di sini termometer digunakan untuk pengukuran suhu udara dan suhu air. Kemudian terdapat pena waterproof. Pena waterproof ini berfungsi untuk menulis di kertas yang telah dilaminating agar tidak mudah hilang. Kemudian terdapat meteran jahit. Di sini meteran jahit digunakan untuk mengukur diameter tegakan dari mangrove. Kemudian di sini terdapat kertas label. Nah, kertas label ini digunakan untuk menulis keterangan dari sampel mangrove yang telah diambil. Kemudian di sini terdapat kertas yang telah dilaminating. Nah, di sini kertasnya terdapat data-data dari hasil pengamatan yang telah diambil seperti diameter, kemudian panjangnya dan jenisnya. Kemudian terdapat plastik 1 kg. Ini digunakan untuk mengambil sampel biota yang ada di sekitaran mangrove. Kemudian ini terdapat papan clipboard. Di sini digunakan untuk mempermudah saat menulis di lapangan. Kemudian di sini terdapat plastik clip. Nah, plastik clip sendiri digunakan untuk mengambil atau wadah sampel dari tumbuhan mangrove itu sendiri. Kemudian di sini terdapat 2 botol sampel air. Nah, 2 botol ini yang pertama digunakan untuk sampel air salinitas, yang kedua itu untuk sampel air pH. Kemudian di sini terdapat pH meter. Di sini digunakan untuk mengukur pH dari suatu perairan tersebut, maksudnya dari sampel yang telah diambil. Kemudian di sini terdapat refraktometer sebagai alat pengukur salinitas. Kemudian di sini terdapat cairan buffer atau larutan buffer yang digunakan sebagai penetral atau penyangga dari pH meter tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pengamatan mangrove. Yang pertama itu membentangkan plot sepanjang 40 meter yang berbentuk persegi 4 persegi. Nah, seperti ini. Nah, berikut contoh simulasi yang digunakan pembuatan plot yang di dalamnya sudah terdapat tumbuhan-tumbuhan mangrove. Kemudian setelah plot dipasangkan ke dalam sekitar mangrove, kemudian dicatat jenis dan jumlah mangrove yang ada di dalam plot tersebut. Yang pertama itu terdapat Avicennia, yang kedua Bruguiera. Kemudian ambil data jumlah tegakan yang meliputi semaian, anakan, dan indukan. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 tegakan indukan, 1 semaian, dan 1 anakan. Kemudian diukur tegakan dari semaian, indukan, dan anakan. Nah, ini pertama ada indukan berdiameter 10 cm, semaian berdiameter 7 cm, dan anakan berdiameter
cm. Kemudian mengamati jenis dan jumlah biota yang ada di sekitar mangrove. Nah, di sini terdapat makrobentos, terdapat ikan-ikan kecil, terdapat seafood, dan kepiting. Kemudian dilakukan pengamatan parameter fisik yaitu suhu air dan suhu udara. Untuk suhu air sendiri dicelupkan ke dalam perairan, ditunggu hingga 5 menit dan suhu derajatnya sudah tidak berubah, kemudian dicatat. Untuk suhu udara sendiri, termometer diangkat, ditunggu selama 5 menit atau derajatnya sudah tidak berubah. Nah, kemudian ditulis. Kemudian sampel bunga, daun, dan buah diambil dan dimasukkan ke dalam plastik lid. Yang pertama itu ambil daunnya, ambil buahnya, serta ambil bunganya, kemudian diidentifikasi jenisnya. Kemudian sampel biota yang ada di sekitar mangrove diambil dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian ambil sampel air menggunakan 2 botol sampel air. Yang pertama itu untuk mengukur salinitas, diambil. Kemudian yang kedua itu untuk pengukuran pH air. pH sampel air diambil, kemudian ditaruh ke dalam wadah. Setelah itu pH meter diambil dan dicelupkan ke dalam larutan buffer agar pH-nya netral atau 7. Setelah itu pH meter dilap dan dicelupkan ke dalam sampel air untuk mengetahui pH yang telah diamati hingga angka-angkanya sudah tidak bergerak atau stabil. Kemudian dicatat. Untuk yang kedua, pengukuran salinitas. Yang pertama, sampel air diambil, dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian ambil refraktometer, alat ukur mengukur salinitas. Kemudian dicelupkan ke dalam wadah sampel, terus kemudian diangkat dan dilihatkan kemudian dilihat angka menunjukkan angka keberapa.